Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktivasi notifikasinya ya, untuk tahu info menarik lainnya seputar India. Meredos, kita kedatangan tamu lagi nih. Kali ini kita dengerin yuk cerita dari Kak Ivana yang akan sharing sedikit pengalaman dia selama berkuliah di India. Penasaran? Yuk kita langsung mulai aja. Kenapa kamu memutuskan untuk kuliah di India? Pertama itu karena beasiswa yang pasti Kak. Kalau dapat beasiswa 50% dari kampus ini. Yang kedua, aku punya pemikiran kalau kuliah di luar negeri itu bisa bangun networking gitu. Dan yang terakhir itu motivasi dari orang tua sih yang paling besar. Apa yang menjadi kekhawatiranmu sebelum ke India? Apakah ini sesuai dengan kenyataan di sana? Kekhawatiran terbesar itu sebenarnya makanan Kak. Karena sebelum ini juga kakak sepupu udah ada juga yang kuliah di sini. Dan dia bilang kalau ya mayoritas di sini itu vegetarian. Terus kan aku bakalan tinggal di hostel. Jadi makanan hostel itu lebih hambar sedikit gitu. Tapi so far bener banget apa yang dibilang kakak sepupu. Tapi satu sisi jadi udah prepare mental dulu gitu. Dan yang kedua itu yang paling aku khawatirin keamanan di sini. Tapi so far it's nggak masalah sama sekali sih Kak. Masalah keamanan tenang, dan apalagi aku di hostel itu salah satu poin yang karena di lingkungan kampus itu sangat-sangat dijaga oleh kampus keamanannya. Apa culture shock terbesar selama kamu di India? Culture shocknya itu cuaca Kak, ekstrim banget. Awal aku sampai di India itu kan bulan Mei. Di saat itu masuk musim panas nih. By the way, aku kan dari daerah pegunungan gitu. Jadi sejuk biasanya cuaca yang ada di daerah rumahku. Dan sampai di India yang wow, musim panas yang bisa sampai 45 derajat, itu sangat culture shock yang gimana cara aku menghandle itu gitu loh. Dan yang kedua itu makanan juga menjadi culture shock bagiku di sini. Cara mereka makan, cara mereka menyiapkan makanan, apa yang dimakan, cara makannya itu menjadi salah satu yang lumayan culture shock sih buat aku. Apa kejadian yang paling memorable selama kamu di India? Memorable, ada banyak sih sebenarnya, tapi kalau diceritain bisa jadi panjang banget. Jadi aku pilih salah satu aja ya. Mungkin itu bareng teman-teman jalan-jalan gitu. Ada beberapa jalan-jalan yang kayak ke Golden Temple, Simla. Itu salah satu hal yang membuat aku kayak memorable banget gitu. Bisa bareng-bareng sama teman-teman yang dari negara-negara lain juga gitu. Dan ya sangat-sangat memorable. Dan satu lagi, ikut lomba yang by the way itu kalah, tapi yang kayak karena dari berbagai tempat kumpulin satu, kita punya prinsip yang berbeda, punya value yang berbeda. Jadi menyatukan satu pemikiran di event itu challenging banget dan itu memorable banget kalau menurutku. Apa pendapatmu tentang pendidikan di India? Oke, pendapatku. Mungkin ini bisa benar, bisa salah. Tapi pendapatku itu sebenarnya nggak jauh berbeda dengan Indonesia. Tapi ada poin plusnya kalau pendidikan di sini. Iya. Satu itu media dan pendidikan di sini itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi anak-anak mudanya dan orang-orang di sini tuh lebih terbuka untuk ke kancah internasional gitu, karena mereka menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Dan satu lagi itu kalau di sini mereka lebih investasi ke perusahaan IT, jadi mereka itu nggak tertutup dengan perkembangan
zaman, dan mereka itu kayak bisa unjuk gigi gitu loh Pak, di kancah internasional. Jadi menurutku itu salah satu poin yang lumayan bagus dari pendidikan di India. Apa pesanmu kepada mereka yang ingin kuliah di India? Kalau merekomendasikan, sangat-sangat merekomendasikan. Apalagi kalau udah ada kesempatan, jangan dibuang sia-sia. Sepengalaman aku, banyak yang bilang India jauh banget, India itu banyak kasus gini, kasus gitu, banyak pelecehan seksual, apalah itu yang membuat aku dulunya ragu ke sini. Semuanya itu tergantung orangnya lagi sih, gimana cara kita menyelesaikan masalah, menyelesaikan suatu bergaul juga gitu. Kalau menurutku sangat-sangat recommended untuk pergi ke India belajar, karena kalau sesuai dengan pengalamanku di sini orangnya baik-baik kok gitu. Orangnya ya tergantung juga sih, sebenarnya ada sih yang enggak, cuman ya gak usah terfokus ke hal yang negatif gitu loh. Jadi pesanku untuk yang mau kuliah di sini, kalau pingin ke India, tutup kuping aja deh dengan orang-orang yang bilang hal-hal buruk tentang India itu. Karena banyak banget hal-hal positif yang bisa kita dapat dari kuliah di India gitu. Nah, itu dia cerita dari Kak Ivana selama dia di India. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari sini? Komen di bawah ya. Oke Meredo, sekian dulu ya video dari Sita hari ini. Jangan lupa untuk follow sosial media kita. Kabi, Alfi, dan Akena. Pirmilange.